Halo sahabat belajar, jumpa kembali dengan saya di Kadek Sumiadi Artawan, guru fisika SMK Negeri Banjarnegara. Kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu terkait dengan materi besaran, satuan, dan pengukuran, di mana KD yang akan dicapai pada hari ini yaitu memahami besaran pokok, besaran turunan, satuan dalam pengukuran. Kalian pasti tahu dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan pengukuran. Sebagai contoh, coba lihat gambar. Ada seseorang mengukur meja menggunakan tangan, menggunakan jengkal. Dengan pengukuran pakai jengkal, kita akan mendapatkan hasil berupa satuan depa atau jengkal atau yang lain. Dan bagi pengukuran dengan tangan yang berbeda-beda, karena kita memiliki jengkal yang berbeda, maka hasil yang didapatkan juga akan berbeda. Kalau dibandingkan dengan gambar yang berikutnya, yaitu pengukuran menggunakan penggaris. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang relatif hampir sama, tergantung dari cara mengukurnya, ketepatan pengukurannya. Nah, dari ilustrasi gambar 2 ini, kalian bisa bandingkan hasil pengukuran menggunakan tangan kita dan menggunakan penggaris. Ternyata itu membuat hasil yang berbeda. Jadi lebih akurat kita menggunakan penggaris. Nah, pada hari ini kita akan menelusuri lebih jauh terkait hasil pengukuran yang didapatkan dari menggunakan penggaris tersebut, di mana pengukuran itu didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan itu membandingkan antara suatu besaran dengan besaran lain yang dianggap sebagai satuan. Jadi sebagai contoh tadi, kalau kita mengukur panjang meja, maka besaran panjang yang dibandingkan menggunakan satuan meter, dengan hasilnya misalnya panjang meja adalah 20 cm atau panjang buku adalah 20 cm. Jadi di sana termasuk dalam pengukuran itu adalah besaran, nilai, dan satuan. Terus besaran itu apa? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Tentu semua apa yang dapat diukur itu bukan semuanya termasuk besaran. Contoh, kejujuran itu dapat diukur bahwa seseorang akan jujur, tapi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Kecantikan contohnya yang lain sama. Jadi sesuatu yang dapat diukur bukan sepenuhnya termasuk besaran, yang intinya adalah bisa dinyatakan dengan angka. Itu yang dinamakan besaran. Dari hasil pengukuran itu ada yang dinamakan besaran. Sedangkan satuan itu adalah pembanding, dia pakai sebagai pembanding besaran tersebut. Besaran itu secara garis besar itu ada 2 macam, yaitu yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Nah, seperti yang ini, besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran yang lain. Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok itulah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Seperti apa besaran pokok itu? Nah, bisa dilihat di tabel, itu besaran pokok ada 7 bagian. Dari panjang, massa, waktu, sampai ke intensitas cahaya.
lengkap dengan satuan. Satuannya lah namakan satuan internasional. Kalau besaran turunan, sebagai contoh bisa dilihat banyak ada besaran turunan di luar 7 besaran pokok itu, yang satuannya diturunkan dari besaran pokok itulah besaran turunan. Terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan, jadi kita mengenal berbagai macam alat ukur. Jadi pengukuran tadi berbagai macam alat ukur. Di sini kita akan jelaskan alat ukur panjang, masa, dan waktu. Mungkin sahabat belajar sudah sering melihat, sudah sering menemui ataupun di mana di sekolah itu ada alat ukurnya. Yang pertama alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini ada secara garis besar ada 3 jenis sebenarnya. Jadi mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Jadi dari segi ketelitiannya berbeda-beda. Ada juga meteran close dan sebagainya. Terus alat ukur massa ini ada neraca, ada timbangan. Kalau di istilah sehari-hari kalian mungkin mengenal dengan dacin. Nah itu bisa, itu alat ukur massa. Memiliki masing-masing ketelitian alatnya berbeda-beda. Terus alat ukur waktu ini sering kalian bisa lihat, mungkin sekarang kalian pakai itu berupa jam, arloji, stopwatch maupun yang lain. Alat ukur suhu, termometer, dan yang lainnya. Nah, terkait dengan alat ukur panjang, pada hari ini kita akan melihat bagaimana cara membaca alat ukur panjang. Bagaimana besaran itu dan satuan itu dimasukkan ataupun tersirat atau tercantum dalam suatu pengukuran. Nah, salah satu yang pertama adalah dengan mistar. Dengan mistar, dengan penggaris, mungkin kalian sahabat belajar sudah sering menggunakan, sering melaksanakan. Jadi yang jelas posisi kalian mengukur itu adalah harus benar. Posisinya adalah tegak lurus dengan benda yang kita ukur. Jangan sampai menghasilkan hasil yang tidak akurat. Yang kedua, bisa lihat pengukuran dengan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki dua rahang. Nah, seperti lihat di gambar. Contoh pengukuran dengan jangka sorong. Jadi ada skala utama dan ada skala nonius. Terus yang skala utama nanti yang seperti gambar ini silahkan dilihat. Contoh sudah kita berikan. Itu menggunakan jangka sorong. Yang ketiga menggunakan mikrometer skrup. Jadi sama seperti jangka sorong, mikrometer ini memiliki dua rahang juga, rahang utama dan rahang nonius. Jadi nanti bisa dilihat cara menggunakan mikrometer, cara menuliskan hasil pengukuran dengan mikrometer skrup seperti gambar. Jadi nanti akan mendapatkan dalam satuan milimeter. Setelah tadi kita membahas bersama-sama sahabat belajar semuanya, setelah belajar kita sama-sama membahas dan melihat dengan sesama terkait dengan besaran satuan dan pengukuran untuk menguji bagaimana pemahaman kita. Sahabat belajar, saya berikan contoh soal, dua contoh soal bagaimana cara mengukur atau melihat hasil pengukuran dari jangka sorong dan mikrometer skrup. Silahkan nanti dicoba, hasilnya bisa ditulis di masing-masing kata yang sahabat belajar sediakan untuk menguji pemahaman kita terkait dengan materi yang telah saya jelaskan tadi. Sampai jumpa di materi berikutnya.